Baik, bertemu kembali di kelas data analisis ya. Hari ini kita akan belajar mengenai relationship ya. Di dalam uh, materi kita mengenai data analisis atau pengolahan data, kita akan belajar teknik baru setelah inferensia yaitu relationship, di mana kita akan memprediksi berbagai macam perkiraan yang muncul dari uh, variabel ya atau komponen-komponen dalam sebuah data ya, untuk kita bisa lihat bagaimana keterkaitan hubungan antar variabel tersebut dan juga bisa digunakan sebagai alat prediksi ya, prediksi awal atau alat perkiraan awal apakah data kita bisa memberikan makna tertentu terhadap efek yang bermunculan ya di dalam dampak yang terjadi di sekitar data, dan kemudian kita bisa aplikasikan tersebut kepada dua konteks. Yang pertama terkait dengan cross-sectional. Jadi kalau kita mau meneliti banyak aktivitas objek pengamatan dalam satu satuan waktu, maupun yang sifatnya time series atau dalam runtut waktu tertentu untuk satu jenis objek pengamatan. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik yang namanya regresi. Nah, dalam regresi kita akan mengenal minimal dua variabel. Yang pertama adalah variabel dependent atau variabel yang menjadi target atau yang menjadi tujuan yang diprediksi di dalam sebuah pengamatan. Dan yang kedua adalah explanatory variable yang bisa dikatakan sebagai independent variable atau variabel yang menentukan perubahan-perubahan yang terjadi untuk variabel dependentnya. Kemudian jenis regresi yang kita pakai ada dua ya. Biasanya ada yang dinamakan simple regression ya. Itu kalau kita punya satu variabel untuk yang diamati saja atau single explanatory variable. Sedangkan untuk yang lebih dari satu ya, misalkan 2, 3 dan seterusnya, kita menggunakan multiple regression. Dengan asumsi bahwa prediksi yang kita pakai di sini sifatnya linear atau tidak bias menurut garis kuadratik. Nah, lebih jauh kita akan sedikit diingatkan terkait dengan yang namanya outlier atau data yang sifatnya mengganggu. Nah, kalau kita memiliki data outlier atau data pengganggu ini, bisa jadi kita memiliki bias atau memiliki kesalahan dalam memprediksi sesuatu atau dalam model penelitian atau model data yang kita miliki. Nah, untuk melihat bagaimana keeratan hubungan antara variabel yang kita amati atau dalam objek pengamatan kita biasa menggunakan korelasi. Ya, korelasi di sini skalanya dari minus one atau minus 1 sampai plus 1 ya. Di mana ada indikasi korelasi 0 itu kalau dia tidak punya keeratan hubungan sama sekali. Dan mendekati 1 itu artinya dia korelasinya sangat kuat ya. Apakah dia positif atau negatif yaitu tergantung dari arahnya. Korelasi positif menyatakan bahwa ketika satu variabel bergerak naik, maka variabel pasangannya atau pairnya dia juga bergerak naik atau sama-sama menunjukkan arah yang sama. Sedangkan jika negatif korelasinya, maka menunjukkan perbedaan arah dari korelasi tersebut. Ya, misalnya variabel tertentu dia naik, yang variabel pairnya atau pasangannya dia cenderung lebih turun. Nah, selain mengetahui korelasi di dalam regresi, kita bisa belajar bagaimana meneliti nilai namanya residual atau nilai residu atau nilai sisa dari sebuah objek pengamatan. Jadi objek pengamatan dalam regresi itu adalah objek yang sifatnya fit ya, atau sifatnya yang tetap ya. Kemudian kita akan memprediksi sesuatu yang kita katakan observe value, dan nilai tersebut itu memiliki nilai rentang yang bisa jadi tidak sama persis dengan kenyataan. Jadi ada sedikit error gitu. Error itu dinamakan residual. Itu adalah selisih antara actual dan fitted, antara yang real terjadi dengan yang kita prediksi. Jadi tidak semua prediksi itu 100% benar. Nah, tingkat kesalahan tersebut itu dinamakan residual. Berikutnya ini adalah contoh ya antara yang dinamakan outlier dan residual tadi. Residual itu adalah garis yang diantara garis regresi ini dengan garis yang di bawah ya. Artinya di sini adalah prediksi yang kita lakukan, nanti realnya berapa, maka dia ada selisih. Selisih itu dikatakan residual. Sedangkan nilai yang di luar dari garis seperti ini dikatakan juga seperti outlier. Nah, dalam regresi kita mengenal beberapa macam pengukuran ya yang bisa memastikan bahwa regresi kita baik atau tidak. Yang pertama itu adalah R square atau variasi dari yang ditimbulkan oleh independent variable terhadap variabel dependentnya. Makin besar R square itu menunjukkan bahwa variabel yang kita pakai yang independent atau explanatory itu bisa menjelaskan variabel dependentnya.
Nah, ada juga ukuran adjusted R-square. Nah, adjusted R-square ini sebenarnya mirip seperti R-square, tapi dia sudah dilakukan penyesuaian atau di-adjust dengan tingkat error atau tingkat kesalahan yang terjadi. Jadi kalau kita bandingkan R-square dengan adjusted, seharusnya lebih bagus yang adjusted ya, karena dia sudah ada evaluasi atas koreksi kesalahan. Kemudian kita juga mengetahui ada yang namanya dummy variable. Dummy variable itu digunakan ketika variabel kita itu sifatnya binary. Jadi hanya punya dua nilai, apakah 0 dan 1, apakah 1 dan 2, atau 2 dan 3. Umumnya yang dipakai ada 0 dan 1. Untuk menunjukkan bahwa yang 1 itu ada nilainya, yang 0 dia tidak ada nilainya. Itu lebih mudah ya ketika kita lakukan interpretasi. Tetapi tidak menunjukkan bahwa yang 1 itu lebih tinggi daripada yang 0. Ya. Ini hanya semacam pengkategorian untuk menggantikan bagaimana cara kita mengobservasi variabel. Variabel juga dimungkinkan ada interaksi dari dua eksplanatorinya, atau misalnya ada variabel independen 1 dan independen 2, nah kita pengen lihat interaksinya, itu tinggal dikalikan saja. Nah, kalau hasilnya positif, itu artinya perkalian tersebut semakin menguatkan kombinasi antara dua variabel tersebut. Sebaliknya, kalau hasilnya negatif, justru interaksi tersebut itu akan menurunkan kekuatan atau justru memperlemah hubungan dari dua variabel tersebut. Yang pasti di sini untuk regresi kita akan menganut beberapa konsep asumsi dasar yang kita juga pelajari di statistik ya. Tapi di sini saya tidak akan bahas terlalu dalam karena kita ada di ranah pengolahan data atau analisisnya saja. Sedangkan untuk teknis mengenai heteroscedasticity, normality, dan juga asumsi klasik yang lainnya itu akan dijelaskan di mata kuliah statistik. Di sini kita akan memastikan bahwa data kita sifatnya itu adalah homogen dalam bentuk residualnya. Jadi kalaupun ada error, ada residu ya, itu residualnya sifatnya homogen atau seragam, sehingga variabilitasnya bisa ditentukan. Nah, masalah yang muncul adalah kalau terjadinya variabilitas tersebut sifatnya heterogen atau tidak sama. Berarti ada kecenderungan masalah heteroskedastisitas di dalam data analisis kita. Baik, untuk kali ini kita akan menggunakan dua data latihan ya. Yang pertama adalah data dari pesanan per unit dan juga harga makanan dan minuman. Kita akan lihat satu persatu untuk proses pengujian langkah regresi yang kita lakukan. Yang pertama kita akan mulai dari Excel. Untuk Excel di sini kita punya dua jenis data ya. Yang pertama itu adalah data terkait dengan pesanan per unit ya. Oke, ini adalah pesanan per unit. Kita punya dua kelompok variabel pengamatan. Yang pertama adalah kuantitas, ini adalah jumlah pesanan per unit. Yang kedua adalah total harga atau harga barang secara keseluruhan. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa menganalisis ya pesanan kita minimal itu berapa gitu ya. Dan kita bisa lakukan pembagian. Misalnya total harga berapa dibagi dengan unit yang dibeli. Nah, untuk yang pesanan pertama kurang lebih harganya 132 harganya. Tapi ternyata kalau kita lihat harga ini tidak seragam. Pesanan kedua makin banyak kuantitasnya 310 harganya dapatnya 394,95 ya. Artinya di sini pesanan per unitnya harganya 127. Jadi harga per unitnya tidak stabil. Nah, yang pengen kita ketahui ada berapa sih harga per unit yang asli gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan skema regression gitu ya. Nah, untuk menggunakan langkah awal dari regresi di dalam Excel ini, kita bisa menggunakan data analisis ya. Jika kalian sudah mengaktifkan menu data analisis, kita bisa cari di sini. Kita punya menu data analisis yang bisa menunjukkan regresi. Ini karena kita menggunakan satu explanatory variable saja, yaitu kuantitas, maka kita menggunakan yang namanya teknik simple regression atau regresi tunggal. Nah, di dalam data analisis kita bisa lihat kita punya menu regression. Kalau kita klik, dia akan meminta mana variabel Y-nya, mana variabel X-nya. Y ini adalah variabel dependennya ya. Berarti di sini dalam kasus ini ada total harga, kita bisa input semuanya sampai sampel ke 81 ya. Kemudian variabel X-nya adalah variabel jumlah pesanannya atau kuantitasnya. Kita bisa masukkan semuanya seperti ini.
Nah, karena saya klik dengan labelnya, saya otomatis akan centang juga labelnya. Kemudian untuk output range-nya, saya akan taruh di sebelahnya. Di sini saya akan coba taruh di sel E1 ya. Kemudian saya pengen tahu nilai residualnya seperti apa gitu ya. Kita bisa munculkan. Nah, jadi tidak harus menggunakan alat statistik yang canggih ya untuk melakukan regresi. Di Excel pun sudah dipenuhi. Nah, di sini kita punya hasil sama seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kita analisis adalah R-square, ada adjusted R-square. Ini adalah dua istilah yang kita pelajari tadi di dalam materi ya. Kemudian di sini kita menggunakan nilai koefisien untuk kuantitasnya. Saya highlight dulu ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana p-value-nya atau signifikansinya. Nah, dari hasil ini kita bisa ketahui bahwa nilai R-square itu 96,77% ya, atau 0,9677. Adjusted-nya kurang lebih sama. Artinya tingkat prediksi dari kuantitas ke total harga itu relatif tinggi ya, mendekati 100%. Atau kalau kita mau beli barang tertentu, kita bisa memprediksi harga totalnya ya, kurang lebih ya 96% benar lah gitu ya. Atau nggak 100% betul sih, tapi mendekati yang benar. Nah, di sini kita bisa pastikan bahwa nilai kuantitas ya per unitnya itu sebetulnya 100. Ya, 100, sekian. Nah, kenapa tadi berbeda-beda, Pak? Gitu ya. Ini karena mungkin ada faktor error atau faktor residual. Nah, faktor residualnya kita bisa lihat di bawahnya. Di sini ada output. Untuk residual yang pertama, residualnya 872 in total ya, dalam waktu total. Kemudian yang kedua adalah 600. Jadi residual ini adalah selisih lebih ya, dari prediksi harga yang kita lakukan. Kenapa ada seperti ini? Ada kalanya dalam kita melakukan, kalau kita aplikasikan kehidupan sehari-hari ya, kita beli sebuah barang dengan kuantitas tertentu, terus kita tingkatkan kuantitasnya, kita beli lebih banyak. Biasanya kita dapat harga yang lebih murah. Atau justru ada harga yang berbeda daripada harga normalnya. Jadi kalau satu unit harganya 1000, kita beli misalnya 100 unit, harganya bukan 100.000, tapi mungkin dapat diskon jadi 98. Nah, itu adalah faktor yang muncul dari residual. Jadi ada yang dibuat lebih tinggi nilainya, ada yang dibuat lebih rendah. Kenapa bisa lebih tinggi? Kan harusnya lebih rendah, Pak. Secara logika memang betul. Kalau kita beli dalam jumlah banyak, harganya akan diberikan diskon. Ya. Tetapi untuk jenis-jenis industri tertentu, ya, dia akan melihat konsumennya siapa. Kalau konsumennya bisa diberikan harga yang relatif lebih tinggi, maka dia akan menaikkan nilai residualnya. Jadi ada asumsi harga jualnya itu berbeda dengan ketika dia jual umum ke masyarakat. Ini dari contoh yang pertama, menggunakan regresi dengan Excel dari data pesanan per unit. Ya. Kita akan coba pindah ke data yang kedua, yaitu harga makanan dan minuman. Ya. Masih dengan Excel, langkahnya pun sama di dalam data analisis ya. Kita bisa lakukan regression juga. Ya. Di sini input Y-nya kita ganti ya. Total harga di sini kita pakai masih sama. Ada 128 objek pengamatan. Nah, di sini X-nya saya akan melihat dan mengobservasi bukan cuma satu observasi saja. Kalau tadi kan kuantitas, tapi di sini adalah kombinasi makanan dan minuman. Apakah bisa seperti itu? Tentu saja bisa gitu ya. Untuk output range-nya saya akan coba tempatkan di F1. Nah, dari regresi ini sebetulnya apa yang kita pelajari gitu ya. Untuk contoh kasus yang kedua, saya ingin melihat bagaimana total harga yang terjadi untuk masing-masing makanan dan minuman ya yang dikombinasikan pembeliannya. Jadi misalkan saya beli contoh pesanan yang pertama, saya beli 2 jenis makanan, 2 jenis minuman. Saya bayar 228.600. Pesanan yang kedua, saya beli 4 makanan, 4 jenis makanan dan 2 jenis minuman, harganya 228.400. Padahal harganya mirip ya sebetulnya, tapi jenis makanannya dia lebih banyak. Apakah ada perbedaan atau ada jenis makanan yang diambil berbeda? Nah, kita bisa lihat dari regresinya. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan beberapa item yang kita sudah pastikan di awal, yaitu terkait dengan R-square ya, kemudian ada juga koefisien dan juga signifikansinya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata R-square kita cuma 38,9% ya,
Atau kalau mau lebih pasti lagi dengan faktor koreksi error itu cuma 37,9% ya. In overall 38% lah ya gitu. Jadi kalau kita mengambil jenis makanan tertentu dan minuman tertentu, terus kita memprediksi harga, itu sangat jauh dari kebenarannya gitu ya. Karena kita cuma bisa memprediksi sekitar 38%. Artinya hampir tidak akurat. Jadi dengan data yang kita miliki, masih kemungkinan harga yang kita berikan di sini itu ada kemungkinan kesalahannya relatif tinggi. Ini berbeda dengan data yang tadi ya. Sedangkan kalau kita bisa cek di sini, dari regresi kita bisa memprediksi harga makanan satuan per unitnya itu adalah 27.600. Sedangkan minumannya ada 38.400. Nah, kalau kalian lihat di errornya, residualnya relatif tinggi sekali gitu. Karena memang prediksinya jauh ya. Kita punya explanatory kekuatan dari regresi ini cuma 38%. Berbeda dengan yang data yang pertama yang hampir 100% ya, 96%. Ini kalau kita menggunakan Excel sebagai alat analisis kita untuk regresi. Nah, mari kita bandingkan ya dengan analisis yang kedua. Kita akan coba menggunakan eViews. Sebelum kita menggunakan eViews, kita akan ambil dulu data tadi yang pertama. Yang kita tadi punya data pesanan per unit ya. Pesanan per unit ini ada kuantitas, ada total harga. Kita ambil dulu datanya yang kita bisa copy. Kemudian kita pindahkan ke eViews-nya. Silakan dibuka eViews-nya. Nah, di sini saya sudah dapat eViews ya. Yang pertama kita akan bikin work file ya. Data kita sifatnya cross section karena saya hanya mengamati 81 objek pengamatan ya. Berarti kita bisa nyatakan di sini unstructured atau undated atau jumlah observasi sebanyak 81. Nah, setelah kita membuat work file seperti ini, kita bisa masukkan data yang akan kita analisis ya. Di sini kita pakai menu quick ya. Di dalam quick nanti kita akan klik empty group ya untuk kita aplikasikan data kita. Nah, di sini kita naikkan satu sel ke atas angka 1, kemudian kita paste data yang sudah kita ambil tadi, ada kuantitas, yang satunya di sini adalah harga. Nah, kita bisa ganti aja. Oke, kita sudah dapat prediksi mengenai kuantitas dengan harga. Data ini sudah kita simpan, kemudian bagaimana melakukan fungsi regresi dengan eViews ya. Kita bisa masuk ke sini, di sini ada objek ya di situ ya. Ada equation ya, kita masukkan di sini equation. Nah, kita bisa memprediksi. Kita pengen tahu harga, kita punya konstanta, kemudian kuantitas. Nah, kita yang prediksi harga barang, total harga barang dari kuantitas yang kita miliki. Ya. Nah, kita tinggal klik sekian, kemudian OK, dan dia akan muncul hasil seperti ini. Nah, di dalam hasil eViews kita bisa pastikan bahwa tadi kurang lebih sama ya, harga kuantitasnya adalah 100 sekian di data yang pertama. Kemudian R square-nya 96,7%, adjusted-nya 96,7%. Jadi kurang lebih harganya atau hasil outputnya sama ya. Kita pakai eViews maupun kita pakai Excel gitu ya. Oke, dengan contoh harga yang sama, kita dengan contoh data yang sama, contoh 1 ya, kita akan coba pindah lagi dengan SPSS. Ya. Jadi saya akan menggunakan satu contoh saja. Oke, dengan data tadi kita bisa pastikan di sini, kita bisa kopikan data yang kita ambil tadi di Excel. Saya harus kopikan Excel-nya dulu. Nah, udah muncul nih. Oh, ini ada kelewat satu. Saya clear dulu ya. Untuk data yang pertama ini adalah kuantitas tadi ya. Kuantitas. Kemudian yang kedua di sini adalah harga. Nah, ini variabelnya bukan string ya, tapi numerik karena kita punya angka tadi. Kemudian ini juga sama numerik. Nggak pakai desimal tadi kan ya. Kita bisa dapat nih ada kuantitas, ada harga. Ini adalah kuantitas jumlah barangnya, kemudian ini adalah total harga yang kita dapatkan.
Nah, bagaimana melakukan regresi di sini di SPSS? Ya, kita bisa klik Analyze. Di sini ada Regression, ada Linear. Ya. Kita pastikan ini hanya linear saja. Untuk dependent variable-nya tadi saya nyatakan adalah harga di dalam penjelasan materi, kemudian dependennya adalah kuantitas. Ya. Kita bisa oke, nanti dia akan muncul ya di sini di dalam outputnya. Nah, ini di tempat saya sudah muncul ya. Sama seperti tadi, R square-nya ternyata 96,8%. Kurang lebih sama 96%. Adjusted-nya juga sama 96,7%. Dengan koefisien kuantitasnya juga harga per unit ternyata 100 ya. Jadi kurang lebih sama nih. Jadi kita coba pakai Excel, harganya sama ya. Kita pakai eViews harganya sama. Kita pakai SPSS juga harganya sama. Kita coba sekali lagi dengan Stata. Nah, ini dibuka aja statanya. Stata dengan tampilan seperti ini kita buat data editor baru ya gitu. Di sini klik ada data editor, kita bisa copy paste data tadi yang pertama ya, variable name-nya di atas ya. Dari kuantitas ada total harga, kemudian kita bisa lakukan ini baru saving dulu ya sebentar. Nah, kita sudah masukkan di data editor, maka di sini kita tinggal regress aja. Kita klik di bagian komen, komennya di sini, regress gitu ya. Ke total harga, kita klik kemudian dengan kuantitas. Maka dia akan muncul. Nah, ini adalah nilai regresinya. Untuk R square-nya 0,9677, R adjusted-nya 9673. Kalau tadi di alat statistik lain 96,8, ini 96,7 ya, adjusted-nya juga sama, jadi kurang lebih hasilnya sama. Kemudian untuk kuantitas di sini koefisiennya juga 100 per unit. Jadi kita sudah buktikan ya menggunakan Excel, kemudian eViews, SPSS, dan Stata menghasilkan nilai yang kurang lebih sama. Tidak akan berbeda jauh ya. Mungkin perbedaan hanya akan muncul di komanya saja. Itu adalah menu kita hari ini atau materi kita hari ini terkait dengan relationship yang kita gunakan regresi. Demikian, kita ketemu di kesempatan yang berikutnya. Selamat belajar dan selamat melakukan percobaan dengan data yang kedua. Sampai ketemu di materi yang berikutnya.